Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para muhibbin ikhwan dimana saja berada, jamaah muslimin dan muslimat yang saya cintai semuanya, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian sesi tanya-tanya, lanjut insya Allah saya jawab-jawab. Tanya-tanya kan bakal jawab-jawab insya Allah. Ini ada pertanyaan dari muhibbin jamaah rahimakumullah. Pertanyaannya simpel. Dosa istri pada suami yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada dosa istri terhadap suami? Adalah. Nah, ini kita bahas. Insya Allah mudah-mudahan ada pencerahan buat kehidupan berumah tangga kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dimana apapun tujuannya, apapun kita di mana saja ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kita ingin bahagia dunia akhirat, ingin selamat dunia akhirat. Kita dikasih suami, kita dikasih istri misalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasangan, itu intinya litas kunu ilaiha, supaya kita merasa tenang terhadap masing-masing. Litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah, dan masing-masing dijadikan, baik itu istri atau suami, adalah mawaddah warahmah, dijadikan rasa cinta, kasih sayang dan lain sebagainya. Itu li ajli ibadah, untuk tujuan hanya semata menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti insya Allah ketika kita mulus, ketika kita ridho dalam rumah tangga, memaklumi dalam rumah tangga, insya Allah di sini kita rumah tangga di alam dunia, di akhirat disatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Itu adalah kebahagiaan yang abadi dan kekal. Sekarang kita bahagia terasa punya anak istri, apalagi yang punya sudah, mohon maaf nih ya bang ya, yang belum punya istri mohon maaf, ini masih di depan ya, sebab yang dirahasiakan itu termasuk adalah jodoh. Nah, nanti insya Allah kita doakan abang pemuda akhir zaman ini oleh Allah Subhanahu wa taala didekatkan jodoh. Amin ya robbal alamin. Kita bahas tentang masalah suami istri di dalam rumah tangga. Dosa ente lamun pamajikan, kasalaki misalnya, atau dosa yang paling mana yang paling gede terhadap suami? Dosa istri pada suami yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa mas itu sebenarnya ada dalam iqobnya Allah. Awas, saya bahas nih. Dosa itu termasuk kepada dua pembuktian. Ada iqab, ada azab. Nah, ingat-ingat, ada dua poin ketika Allah benci terhadap seseorang, dikarenakan misalnya istri nusus dari suami, keluar dari suaminya tanpa izin, melakukan sesuatu tanpa kompromi sama suami, maka timbul akan dua persepsi, yaitu iqab atau azab. Kalau iqab, apa itu iqab? Iqab itu adalah putus an rahmatillah, qat'un an rahmatillah. Itu namanya iqab. Awas, jangan salah, kan karena iqab itu siksa. Nah, ini arti iqab itu adalah dia bikin putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika istri disatukan sama suami, menjalin rumah tangga, berarti disitulah ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk ridho Allah. Di situ adanya di dalam rumah tangga. Suami ngertiin istri, istri ngamaklum suami apa adanya, tahu aibnya, saling menutupi. Nah, ini bagaimana dosa yang paling sangat besar terhadap suami istri, yaitu yang pertama minal kabair, dosa yang paling besar istri pada suami adalah dia membuka aib terhadap aib suaminya. Dia keluar dari rumah, keluarnya tanpa izin lagi, datang ke warung tujuannya mau beli obat nyamuk.
Ketika datang di warung ada temennya misalnya, nah dia bukain aibnya. Suami saya dulu mah saya idam-idamkan, dulu mah dikirain orang tajir, orang munafik. Sekarang apa kerjaannya? Duduk aja, kerjaannya mancing aja misalnya, contoh ini. Pokoknya aib suaminya itu dibongkar semua, diberitakan, dipublikasikan bahkan. Nah ini adalah bakal datangnya iqab, buktullah, bencinya Allah Subhanahu wa taala. Atau iqab Allah, dia memutuskan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dia putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena gara-gara dia memberitakan aib suaminya. Yang dilarang dalam rumah tangga itu jangan sekali-kali, titip Rasulullah, titip Allah dan Rasulnya, jangan buka aib antara masing-masing pasangan. Tutupilah rapat-rapat aib. Aib itu apa? Aib itu kekurangan, sifat kekurangan atau kelakuan yang kurang dari sempurna dari biasanya. Itulah aib. Diceritakanlah sama orang yang kelemahan misalnya. Oh, suami saya mah nggak bisa naik ranjang, lemah terus bagaimana? Aib itu jangan. Harus kasih obat, support dan lain sebagainya. Jangan diceritakan sama orang lain. Musyawarah bersama. Atau suami saya mau tidurnya ngorok banget, ngoroknya kayak kebo misalnya. Emang kebo ngorok? Gitu kayak. Nah itu aib. Minal kabair, itu dosa besar terhadap Allah, maka Allah akan memutuskan rahmatnya. Caranya gimana? At-taib, kembali tobat. Tobatnya gampang. Datang ke suami, tolong minta ridho daripada suami. Mas, hari ini detik ini saya mohon mohon maaf lahir batin. Ada apa Neng? Misalnya, karena abang tadi saya ceritakan, aib abang diceritakan, kekurangan abang diceritakan. Silahkan kalau abang marahin apa Neng, tapi jangan pukul Neng ya. Kalau Neng dipukul nanti aku sakit pulang nanti. Suami juga jangan pukul. Nih, satu, jangan dipukul. Kedua, terima tobatnya istri, terima tobatnya pasangan kita. Nah, Allah akan mengangkat iqobnya Allah. Allah akan mengangkat apa? Menyambungkan rahmatnya lagi. Datanglah kebahagiaan kembali. Nah itu. Yang kedua, azab. Pasangan suami istri ketika azab itu apa? Wal azabu huwa bughdullah ay azabuhu. Azab itu adalah bencinya Allah terhadap masing-masing pasangan. Contoh seperti nggak ada hujan, nggak ada angin misalnya, gara-gara selingkuhan doang. Dia main di luar misalnya, istri selingkuh. Datang ke suaminya, Mas, pokoknya saya minta cerai. Minta cerai aja. Pokoknya 3 sekalian. Ada apa ini maksudnya ini? Nah ini, atau berantem dulu, bertengkar dulu, sehingga minta cerai. Nah ini buktullah. Allah akan menaruh atau mendatangkan kebenci Allah. Inna abghadallah al-halal al-tolak. Perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah mengucapkan kalimat tolak atau meminta tolak. Itu yang paling sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membubarkan ikatan akad nikah, maka Allah akan mendapatkan siksa terhadap kedua pasangan tadi. Kalau tidak ada alasan syariat agama. Kalau ada nggak apa-apa. Misalnya suami udah lama rumah tangga, tapi misalnya tidak bisa memenuhi kewajiban batin si istri oleh dikarenakan ada sesuatu kekurangan dari mereka, misalnya dari suaminya. Nah ini kan nafkah, batin juga harus dinafkahi. Nah setelah dia tidak mampu untuk menafkahi batin, maka sunnah dia menjatuhkan tolak. Neng sekarang mah abang ya, nyerahin Neng lah, terserah Neng, sekarang udah ditolak sama abang, nyari lagi silahkan, tapi tunggu idah dulu. Bang, kenapa sih nolak Neng? Ya kan tahu sendiri misalnya abang gak bisa nafkahin batin Neng. Itu nggak apa-apa kalau ada alasan-alasan hukum tertentu. Kalau kayak gini mani tidak bisa dimediasi, ini adalah buktullah. Bentuk. Maka kesimpulannya, dosa istri pada suami yang sangat dibenci oleh Allah yaitu meminta tolak, keluar dari rumah tanpa izin suami.
Nah, ini adalah dosa sangat besar. Bagaimanapun istri harus taat kepada suami. Sorganya istri ada di ridhonya suami. Ketika suami ridho terhadap istri, bukan ridho dia keluar cari duit ridho. Bukan, ridho itu artinya merasa senang terhadap istri, sudah melayani baik. Melayani. Kenapa melayani? Sebab taatnya istri adalah melayani sang suami. Pun suami yaitu adalah ridhonya istri ketika mengerti, memahami tentang istri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.